pagi anak-anak. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Sangat baik. Baik. Nah, anak-anak, Ibu mengingatkan dulu untuk presensi kehadiran. Presensi kehadiran anak-anak sudah mengisi atau belum? Sudah. Di channel PPKN. Sudah ya. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran PPKN. Ya. Jadi sekali lagi silakan anak-anak mengisi presensi ya pada Microsoft Office 365 channel PPKN. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Yang kedua, sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, lebih baik dan alangkah baiknya kalau kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, kita mengucap syukur kita bisa bertemu dalam web meeting ini dalam keadaan yang sehat, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan Bu Putri, ya. Minta tolong ada yang memimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Terima kasih Marsa sudah memimpin doa dengan baik ya. Oke. Untuk menanamkan jiwa nasionalisme, ya, maka mari kita menyanyikan lagu wajib nasional bagimu negeri. Ibu berharap anak-anak menyanyi ya semua. Oke, anak-anak masih ingat apa yang kita pelajari kemarin pada materi sebelumnya? Ada yang masih ingat? Kedaulatan. Kedaulatan. Arti kedaulatan. Kemudian apa lagi? Bentuk-bentuk Teori kedaulatan. Teori-teori kedaulatan, ya. 4 ya. Nah, untuk kelompok ini adalah setelah pemilu secara rinci. Oke, anak-anak, agenda belajar kita hari ini ya. Yang pertama, mengamati. Nanti kalian akan Ibu ajak mengamati video simulasi pilkada untuk besok tanggal 9 Desember ya. Kemudian diskusi dalam kelompok ya, diskusi dalam kelompok dan nanti diminta untuk presentasi. Pemirsa, pemungutan suara pada pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang dilaksanakan berbeda karena dilakukan di tengah pandemi COVID-19. KPU pun menggelar simulasi pemungutan suara untuk mensosialisasikan aturan protokol kesehatan ini. Selamat Zuhal. Jadi ada perbedaan antara yang sebelum dengan yang besok, yaitu di protokol kesehatan. Ya, jadi kalau besok pada tanggal 9 Desember itu pilkadanya menerapkan protokol kesehatan. Nah, kira-kira protokol kesehatannya seperti apa, Nak? Sebelum kalian diskusi, Ibu akan menyampaikan materi. Oke, anak-anak, perhatikan layar di depan ya. Berikut disampaikan prinsip-prinsip kedaulatan. Prinsip-prinsip kedaulatan adalah yang pertama, negara kesatuan, negara Indonesia berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan Rakyat. Oke. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara Hukum. 4. Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Nah, yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Oke. Anak-anak, sekarang waktunya untuk berdiskusi. Ibu akan memberi kalian waktu untuk berdiskusi dengan kelompok. Ya. Kemudian setelah selesai, Ibu akan memberikan kesempatan untuk presentasi. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Saya Michelle dari kelas 9B absen 10 dengan anggota Willy, Roland, dan Joseph. Nomor 1, jawabannya pemilu disebut sebagai wujud dari kedaulatan rakyat karena pemilu merupakan bentuk utama dari kedaulatan rakyat dalam demokrasi.
dan salah satu ajang untuk rakyat memilih. Rakyat memilih pemimpin secara langsung melalui pemilu dan secara terbanyak. Untuk itu, hasil dari pemilu merupakan wujud dari realitas pilihan rakyat. Nomor 2, makna golput dalam pemilihan umum adalah suatu tindakan untuk tidak menggunakan hak pilihnya saat pemilihan umum. Nomor 4, yang akan terjadi adalah keadilan rakyat, demokrasi tidak ada atau hilang, dan segala mekanisme kontrol kritis yang seharusnya dimiliki masyarakat akan disalahgunakan oleh kekuatan politik yang tidak baik untuk berkuasa. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok Michelle, yaitu kelompok 4, yang terdiri dari Michelle, Joseph Jana, Roland Jess, dan Yuli ya. Baik, apakah ada yang mau menanggapi dan memberikan komentar? Silakan dari kelompok yang lain. Saya Yulinda dari kelompok 1 menanggapi bahwa jawaban Michelle sangat bagus dan sangat lengkap. Oke, terima kasih ya. Jadi terima kasih untuk Yulinda yang mewakili kelompok 1 menyampaikan bahwa jawaban yang disampaikan oleh kelompok Michelle sudah bagus dan lengkap. Oke. Pagi Bu Putri dan teman-teman, hari ini saya mewakili kelompok 5 untuk presentasi PKN. Saya Misela, 9B, absen 13, dengan anggota Tasya, Dana, dan Ananda. Yang akan terjadi jika rakyat tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu adalah pudarnya demokrasi, kehilangan hak untuk memilih, membiarkan uang terbuang sia-sia, serta tidak ikut serta tidak menjadi bagian negara Indonesia. Baik, sekarang Ibu minta tolong untuk kelompok 2 yang diwakili oleh Gaby memberikan komentar untuk kelompok 5. Yang tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kesejahteraan hidup bermasyarakat, dan menjaga prinsip inklusif toleran. Ditambah Gaby menambahkan jawaban dari kelompok 4 supaya menjadi lebih lengkap lagi ya nak. Ya. Oke, terima kasih Gaby. Ya, sekarang tibalah saatnya kita untuk membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan. Siapakah yang ingin menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini tentang apa, kemudian apa tujuannya dan manfaatnya bagi kita belajar prinsip-prinsip dan bentuk kedaulatan? Kesimpulannya kita belajar tentang bentuk dan prinsip-prinsip kedaulatan. Terus manfaat yang dapat kita ambil dari materi siang hari ini, sebagai pelajar dan warga negara yang baik, kita dapat mengetahui bentuk dan prinsip kedaulatan. Anak-anak semua, pembelajaran kali ini sangat bermanfaat, yaitu bagi kita semua, ya, bagi generasi muda, supaya kita itu tahu bentuk-bentuk dan prinsip-prinsip kedaulatan negara kita yang bisa kita praktekkan. Di lingkungan kita, masyarakat juga bisa dipraktekkan. Contohnya adalah ketika anak-anak mendapatkan kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam pemilu OSIS misalkan ya, kalian bisa menggunakan hak suara kalian dengan sungguh-sungguh ya, supaya bisa memberikan kontribusi untuk pemilihan OSIS, dan ketika besok kalian sebagai warga negara punya hak untuk memberikan suara saat pemilu, nah kalian bisa memberikan suara kalian untuk memilih pemimpin-pemimpin bangsa yang ingat satu suara menentukan nasib bangsa, gitu ya anak-anak. Nah, baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik ya. Harapannya kalian semakin paham sebagai warga negara yang baik tentang bagaimana cara kita merawat dan menjaga kedaulatan yang sudah kita peroleh ya, dengan tidak cuma-cuma, karena dengan perjuangan yang luar biasa akhirnya Indonesia bisa memperoleh kedaulatan. Nah, tugas kita sebagai generasi muda dan warga negara yang baik, kita harus bisa menjaga dan merawat kedaulatan itu sendiri. Nah, anak-anak, untuk evaluasi Ibu mengirimkan berupa soal pilihan ganda di forms yang Ibu sudah kirim di channel PPKN, bisa dikerjakan setelah ini ya.
tujuannya apa anak-anak? Tujuannya adalah untuk mengevaluasi pemahaman kalian terkait materi yang sedang kita pelajari. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita siang hari ini, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Anak, kita tutup dengan doa. Mari teman-teman kita berdoa.